cukup tepat dan memang sesuai ekspektasi ya. Mhm. Apalagi tadi malam diumumkan juga oleh Bank Sentral Amerika, mereka masih akan menahan suku bunga hingga 2023. Bahkan jika inflasi Amerika keluar dari batas nyaman Bank Sentral Amerika yang selama ini sekitaran 2% ya. Jadi mereka melihat untuk 2021 ini target inflasi bisa saja ke arah 2,4%, baru nanti tahun berikutnya kembali menurun ya. Jadi Mmm. kita lihat tadi malam contohnya indeks dolar langsung melemah ya dari 92 poin ke arah 91 poin. Nah ini juga salah satu faktor mungkin selain juga Bank Indonesia memandang inflasi yang relatif masih sesuai target ya. Dan seperti pernyataan Bank Indonesia tadi, Bank Indonesia akan lebih mengandalkan kebijakan-kebijakan yang terkait makroprudensial dan pendalaman finansial lainnya. Mhm. Mhm. Oke, saat ini kan dengan kondisi yang ada, kondisi ekonomi, kemudian juga, nilai tukar rupiah kita begitu yang belakangan, mengalami pelemahan walaupun hari ini sudah menguat kembali, ini menjadi dilema tersendiri pastinya bagi Bank Indonesia. Apakah akan memilih untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah atau pemulihan ekonomi? Dan akhirnya, memang tadi dijelaskan oleh Peri Warjio begitu ya, ini keputusannya lebih untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kalau menurut Pak David sendiri, apakah memang urgensinya saat ini lebih kepada rupiah atau ke pemulihan ekonomi justru? Ya memang kalau kita lihat pasar melihat ada kemungkinan sebelumnya bahwa ekonomi akan pulih lebih cepat dari perkiraan. Sehingga mereka Mhm. memperkirakan tapering yang kemungkinan terjadi di 2023 atau 2024 ini bisa maju lebih awal ya. Bahkan ada yang berspekulasi bisa saja terjadi akhir tahun ini. Walaupun saya melihatnya kemungkinan belum akan terjadi ya, masih terlalu Mmm. prematur kalau kita melihat tapering akan terjadi tahun ini. Nah, sebab itu kita lihat di pasar sejak akhir tahun lalu suku bunga SBN Amerika yang 10 tahun itu kecenderungan naik ya. Jadi posisi terakhir di sekitaran 1,6%. Nah, ini diikuti oleh banyak negara lain ya. Jadi kita lihat surat berharga negara emerging market juga cenderung naik, termasuk juga Mhm. rupiah ya. Dan rupiah kita juga cenderung melemah, sempat menyentuh di atas 14.400, walaupun hari ini kembali menguat di kisaran 14.200 ya. Kemungkinan Mhm. juga terkait dengan dua berita headline ya dari tadi malam dari Fed dan siang ini dari Bank Indonesia. Oke, berbicara penurunan suku bunga ini juga sudah berkali-kali dilakukan oleh Bank Indonesia gitu ya, dengan harapan ini bisa diikuti juga dengan penurunan suku bunga kredit supaya tadi sisi pemulihan ekonominya juga bisa berjalan gitu seiring dengan, melemahnya, suku bunga acuan gitu. Tapi ternyata transisi suku bunga kredit dilihat sejak awal tahun saja atau bahkan dari awal tahun lalu ketika BI sampai sekarang sudah menurunkan 150 basis poin, pelemahan atau pengurangan suku bunga kreditnya masih belum kelihatan, belum signifikan gitu. Apa sih sebetulnya yang menyebabkan hal ini, Mas David? Ya, suku bunga kelihatan memang awalnya kita lihat dari deposit rate ya atau suku bunga simpanan lebih dulu turun ya, Ya. lalu diikuti dengan suku bunga lending ya. Jadi suku bunga modal kerja, suku bunga apa investment interest rate ya dan juga suku bunga untuk kredit konsumsi ini juga kecenderungannya menurun sebenarnya ya. Mhm. Apalagi untuk suku bunga terakhir-terakhir ini juga kita lihat dari sisi pemerintah juga sebenarnya sudah ada beberapa stimulus ya yang dalam rangka juga untuk memberikan stimulan ya buat ekonomi kita termasuk juga suku bunga. Tapi kalau kita melihat secara historis memang ya kalau kita lihat data biasanya memang ketika pasar melihat bahwa suku bunga masih kecenderungan turun ya itu berarti ada ekspektasi dari otoritas moneter bahwa ekonomi masih ada kecenderungan melemah ya. Tapi Mhm. ketika suku bunga mulai stabil ya dan ada ekspektasi bahwa suku bunga ke depan ini kecenderungannya malah meningkat, itu biasanya pelaku pasar, pelaku bisnis melihatnya sebagai tanda atau indikasi bahwa ekonomi akan menguat ya atau Mhm. pulih ya. Jadi ada data secara historis yang bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan insight-nya seperti itu.
Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.